jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti. Tadi sebenarnya data yang sudah dikutip itu dari datanya Greenpeace ya, setidaknya di Gunung Mas itu sudah terjadi sekitar 760 hektar. Dan ini sebenarnya baru di Gunung Mas. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno? Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini, catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya, semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian itu? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2019 Indonesia mengimpor beras sebanyak 444.000 ton, 2020 sebanyak 356.000 ton, dan 2021 sebanyak 407,7.000 ton. Namun beras tersebut merupakan beras khusus, bukan beras medium atau beras yang dikonsumsi masyarakat umum. Kemudian pada 2023, Indonesia mengimpor 3,6 juta ton beras. Melihat data di atas, maka pertanyaan Gibran mengenai Indonesia swasembada beras sejak 2019 sampai 2022 itu salah. Namun faktanya Indonesia tidak benar-benar nihil impor beras. Tercatat pada 2019 hingga 2022, Indonesia mengimpor beras rata-rata 400.000 ton. Kemudian pada 2023 impor melonjak menjadi sekitar 3 juta ton beras. Padahal pertanyaan Mahfud MD adalah bagaimana status Gibran sebagai cawapres memaknai konsep Trisakti Bung Karno yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dan kalau bahas impor-impor beras jadi keteringat proyek food estate. Benarkah Gibran mengatakan berhasil dan bisa panen singkong dan jagung? Klaim keberhasilan yang disampaikan Gibran berbeda dengan fakta yang ditemukan organisasi lingkungan Walhi Kalimantan Tengah. Pemerintah dinilai berupaya menyelamatkan proyek gagal di food estate Gunung Mas tersebut dengan menanam jagung di atas perkebunan singkong yang terlantar. Sementara
Di lain sisi, dikutip dari BBC News Indonesia, seorang pejabat di Balai Penerapan Standar Instrumen atau BPSI Pertanian Kalimantan Tengah mengakui lahan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah tidak bisa diberat dan berat untuk ditanami singkong karena lahan yang mayoritas pasir, kuarsa yang nyaris nol unsur hara. Ini tidak ada bedanya dengan Anies yang program rumah DP 0 rupiah gagal total. Tapi karena mau menutupi rasa malu itu, DAPD mengatakan akan melanjutkan program ini secara nasional jika jadi presiden. Program gagal mau diperluas kegagalannya. Percuma saja melanjutkan program food estate kalau akar masalah tidak diselesaikan, yaitu prosedur dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Prosedurnya sudah sesuai belum? Orang-orang yang terlibat apakah kompeten atau orang-orang titipan? Proyek ini sudah dimulai sejak 2019 loh, namun singkong yang ditanam tak tumbuh dengan ukuran ideal. Berdasarkan pengamatan Kompas di lokasi, singkong yang tumbuh di sana yang berusia 2 tahun, berukuran kerdil. Menurut Forest Campaign Team Leader Greenpeace Indonesia, Ari Rompas, singkong yang ditanam gagal tumbuh karena tanahnya kurang subur. Pasalnya, semua pohon yang ada di babat habis hanya untuk food estate. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habibah mengatakan kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda. Meski sudah berselang 1 tahun sejak pihaknya memotret kegagalan proyek ini pada November 2022, tidak ada kebun singkong yang dijanjikan, padahal sudah sekitar 760 hektar hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2019 Indonesia mengimpor beras sebanyak 444.000 ton, 2020 sebanyak 356.000 ton, dan 2021 sebanyak 407,7 ribu ton. Namun beras tersebut merupakan beras khusus, bukan beras medium atau beras yang dikonsumsi masyarakat umum. Kemudian pada 2023, Indonesia mengimpor 3,6 juta ton beras. Melihat data di atas, maka pertanyaan Gibran mengenai Indonesia swasembada beras sejak 2019 sampai 2022 itu salah. Namun faktanya Indonesia tidak benar-benar nihil impor beras. Tercatat pada 2019 hingga 2022, Indonesia mengimpor beras rata-rata 400.000 ton. Kemudian pada 2023 impor melonjak menjadi sekitar 3 juta ton beras. Padahal pertanyaan Mahfud MD adalah bagaimana status Gibran sebagai cawapres memaknai konsep Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.